Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Allimna ma na'lam wa ma lam na'lam. Anta taqdiru wa la naqdiru wa anta ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Akhbirna 'ilmal ghaibi wasyahadah innaka 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin, Akhifillah Ustaz Haji Saiful beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat walafiat dan juga kemudahan dan kemampuan dalam memakmurkan masjid ini. Yang terhormat segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus buat encing saya nih, Ngaji Mahfud Affas yang kemarin nelpon saya. Ya. Saya ingat hari ini saya jadwal di Cipulir. Saya bilang saya konfirmasi, begitu saya buka WA, rupanya dia udah WA duluan. Ustadz bisa nggak digeser hari Minggu? Berarti pas lah. Alhamdulillah. Ya. Syukur kepada Allah, pada subuh kali ini bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Ini termasuk bulan yang mulia, karena dalam Al-Quran ada dua keterangan tentang bulan ini. Yang pertama termasuk bulan haji, Ashhurum ma'lumat, bulan yang dimaklumi. Yang kedua termasuk Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dihormati. Nah, ini bulan Zulhijjah ini. Jadi memang dia punya kedudukan yang istimewa, punya larangan-larangan. Ada larangan bulan, Pak. Ya. Yang kalau kita langgar itu efeknya luar biasa. Karena ini sudah ketetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi, dari dulu udah. Ini bulan-bulan yang mengandung daya hipnotik luar biasa. Kalau kemudian kita sebagai umat Islam tidak terhipnotis dengan bulan ini, berarti ada masalah dengan iman kita gitu. Kenapa? Ya. Nah, kita buka dulu sedikit ya. Nah, surat yang bawa Quran boleh dibuka, Pak. Pegang Quran boleh. Ya, biar bisa lihat ayatnya langsung, jadi pengalaman buat kita. Beginilah ayat bicara. Karena ini termasuk ayat-ayat yang sering dilupakan oleh kita.
Kalau ada larangan di situ setan demen banget. Ya, bikin kita nggak peduli. Karena larangan katanya buat dilanggar gitu ya. Nah, kalau dulu langgar bagus kan tempat sholat. Kalau sekarang udah nggak ada langgar lagi. Ya. Surat ke-9 At-Taubah ayat yang ke-36. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bulan itu jumlahnya ada 12 bulan menurut Allah. 12 bulan. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Udah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. 4 bulan yang dihormati. Yang hormatin siapa? Yang bilang ini 4 bulan yang hurum, yang dihormati siapa? Allah. Berarti Allah menghormati nggak? Terus bagaimana dengan sikap kita umat Islam yang mengaku percaya kepada Allah? Ikut menghormati nggak bulan ini? Ikut. Kalau kita nggak tahu, potensi melanggar nggak? Potensi melanggar, karena kita nggak tahu. Nah gitu. Zalikad dinul qayyim. Yang demikian itu adalah peraturan agama yang lurus. Apa? Halo, kasih garis bawah ini. Zalikad dinul qayyim. Jadi kita menghormati 4 bulan ini itu aturan agama yang lurus. Mafhumnya, kalau kita nggak menghormati bulan ini berarti agama kita kagak lurus. Nah, gitu. Ada konsekuensi pada dia keagamaan kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum, ini larangannya. Larangannya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dia ada larangan ya. Ada larangan. Jangan menzolimi. Memang di bulan lain boleh zolim, nggak boleh juga. Tapi kalau dilakukan di 4 bulan ini, efeknya jauh lebih dahsyat. Nah gitu. 4 bulan ini ya jangan berbuat zalim. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Cara memahaminya bukan suruh perang, bukan. Kalau diserang kita wajib perang. Nah, kalau lu jual gua beli, jangan ditawar. Gitu. Artinya kalau orang musyrik menyerang kita karena melanggar. Pelanggaran kalau ada peperangan, pelanggaran kalau ada pertengkaran, itu melanggar bulan, melanggar aturan Allah, melanggar dinul qayyim. Karena dia melanggar, maka kita harus selesaikan itu. Jangan dibiarkan. Itu bentuk kemusyrikan. Kenapa kemusyrikan dibilang? Karena dia mengikuti aturan yang lain, bukan ikut dinul qayyim. Berarti imannya nggak beres. Dia musyrik jatuhnya, menduakan Tuhan karena dia mengikuti Tuhan yang lain. Apa Tuhan yang lain? Yaitu hawa nafsu yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Jadi disebut musyrik. Hati-hati nih. Berpotensi, berpeluang kita jadi orang musyrik kalau di bulan-bulan ini kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah olehmu, Allah kalau dia bilang kata wa'lamu, ketahui olehmu, karena selama ini kita pada kagak mau tahu. Maka ayat ini dikasih penegasan sama Allah. Wa'lamu, ini perintah. Tahu, cari tahu. Jangan pura-pura aja. Gitu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di bulan-bulan ini tingkatkan ketakwaan kita.
manfaatkan, pakai nilai ketakwaan kita yang sudah kita peroleh di bulan Ramadan yang lalu sebagai bekal kita mengisi bulan-bulan haram ini. Rasul menjelaskan 4 bulan haram itu yang 3 berturut-turut, yang 1 berpisah. Apa yang 3? 1 Zulqa'dah, udah lewat kemarin ya, udah selesai kita kemarin. Yang kedua Zulhijjah sekarang nih. Yang ketiga Muharram bulan depan. Ini berturut-turut. Yang 1 terpisah yaitu Rajab. Nanti ya nunggu. Itu bulan haram. Jadi ada larangannya, ada perintahnya apa? Ada konsekuensinya. 1. Yang kedua, ini masuk bulan haji. Surat kedua Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah surat kedua ayat 197. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji itu, ya musim haji itu, al-hajju musim haji itu ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang dimaklumi. Apa itu? 3 bulan. Yang pertama Syawal, udah lewat. Makanya orang udah mulai berangkat bulan Syawal ya, berangkat udah ke sana. Ada yang umroh terakhir nggak mau balik, sekalian visanya visa umroh, sekalian haji, mumpung di sono. Karena ngantrinya lama sekarang, akhirnya digerebek tuh, karena visa umroh bukan visa haji ya. Ya. 1 itu bulan Syawal. Yang kedua bulan Zulqa'dah, udah kita lewatin juga. Yang ketiga bulan Zulhijjah sampai tanggal 13. Itulah musim haji. Jadi kita sekarang ada di musim haji dan kita juga ada di Arba'atun Hurum. Adakah konsekuensinya? Ada. Faman farada fihinnal hajja, dan barang siapa yang dia berniat mau pergi haji. Pertanyaan, Bapak udah pada niat belum mau pergi haji? Udah belum, Bu? Udah. Bener. Serius. Tapi niatnya kadang-kadang suka nggak jadi, dimentahin. Pengen haji, pengen. Tadi udah baca tuh, imam kita kan udah ngamalin tuh sholawat nggak mau pergi haji ya. Sholawat Jibril habis sholat 100 kali. Baca doa pengen pergi haji. Mudah-mudahan dijabah ya. Ya. Tapi dimentahin sendiri, mana mungkin, duit dari mana? Nah, itu namanya kita membatalkan niat. Kita niat tapi kita batalin. Yang begitu biasanya kagak serius. Makanya Allah juga lihat lama nih yang bikin modelnya. Kenapa? Kagak serius. Nggak serius. Kalau serius mah Allah kasih jalan pasti. Ini sahabat kita, saudara kita Ustaz Firman masyhur ya, cuma sebulan persiapannya Pak. Sebulan doang persiapannya. Nggak ada niat-niat mau berangkat dari dulu. Punya dibilang aneh disuruh ziarah kemana? Luar Batam, ke Empang, terus kemana lagi? Ke Tanah Suci. Tahun ini juga, Empang udah katanya, Luar Batam udah, Tanah Suci yang belum, gimana? Langsung dulu disuruh bikin paspor, dibikinin visa tahun ini juga. Berangkat kemarin sendiri. Ya begitu cara Allah kalau kita mau punya niat ya. Tapi kita masa serius, Allah bilang apa? Wala rofasa, fala rofas. Jangan berpikiran yang porno. Karena kita ngomong porno dimulai dari pikiran. Kita berbuat yang porno dari mana mulainya? Dari pikiran. Kalau pikiran nggak porno, nggak mungkin ngomongnya porno. Ya, kalau pikiran nggak porno, nggak mungkin juga bertindak yang porno. Karena mulut kita ngomong sesuai dengan apa yang kita pikirin. Tangan kita, kaki kita berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirin. Maka nasibmu hari ini adalah pikiranmu masa lalu. Nah, itu. Maka jangan bukan berkata, tapi jangan berpikir yang
porno. Pikiran yang paling porno adalah ketika kita nggak yakin kalau Allah itu mengabulkan segala doa kita. Nah itu dia pikiran yang paling porno tuh. Besok saya makan apa? Padahal Allah udah ngatur rezeki kita. Nah itu pikiran paling porno itu, merusak tauhid kita. Wala rafa wala fusuk. Yang kedua larangannya nih di bulan haji, jangan fusuk. Apa fusuk? Jangan melanggar aturan. Jangan melanggar aturan. Nah, tadi itu apa larangannya? Jangan zolimi. Ini di bulan-bulan ini nggak boleh zolimi diri sendiri, nggak boleh kita memerangi, nggak boleh berantem bertengkar, nggak boleh. Wala jidal, dan jangan berdebat akhirnya berantem. Debat tuh nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya berantem karena beda, terus sebel, kesel, nah, benci, terus kemudian akhirnya dengki, kemudian jadi berselisih, setelah itu bermusuhan, setelah itu merusak. Nah itu makanya jangan mulai-mulai dah. Itu semua dilarang di bulan ini, dilarang sama Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah Maha mengetahui. Artinya disuruh sibuk saja berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu di bulan-bulan ini, di bulan haji, di bulan haram, itu semuanya dinilai berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Jadi sibukin sama berbuat baik saja. Tinggalkan yang buruk-buruk, karena yang buruk juga efeknya besar. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian besar itu semua di bulan haram. Nabi Adam pertama kali melanggar ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, di bulan haram. Memang udah ada bulan haram, makanya Allah bilang sejak Allah menciptakan langit dan bumi udah ada aturannya. Kan Adam belakangan ciptainnya, udah ada aturannya, udah kena aturan pasal. Kejadian zaman Nabi Nuh alaihissalam di bulan haram, banjir bandang. Ya kaum Ad, kaum Samud, ya kaum Ros, semua diazab Allah di bulan haram. Nah, kita untung aja umat Nabi Muhammad masih dientar-entar gitu ya. Enggak, kejadiannya enggak besar, tapi ke dalam diri kita sendiri. Maka pikirin enggak, kalau lagi masuk bulan-bulan ini gampang banget sakit kita, gampang banget sakit. Virus, kuman, bakteri gampang banget menyerang diri kita. Imun tubuh kita lemah. Kenapa lemah? Karena begitu kita melanggar kena. Cuma kita nggak pernah kaitin ke sono, akhirnya kita anggap biasa-biasa aja. Padahal itu adalah satu-satunya kita meningkatkan imun tubuh kita di bulan-bulan haram ini adalah berbuat baik. Nah dia yang berbuat baik, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah beserta. Kalau Allah beserta, kira-kira itu kuman bakteri mau nggak ngurusin kita? Nggak bisa, karena kuman bakteri itu setan. Nah itu setan. Ma huwa syaitan? Apa itu setan? Asyaitonu, setan itu kullu alimin, segala sesuatu yang merusak, minal jinni wal insi wal hayawanat. Dia bentuknya jin, bentuknya manusia, atau bentuknya hayawanat. Ada bakteri, ada kuman, ada mikroba, ada malak, semua itu semua adalah ya, jadi yang masuk ke hidung kita setan. Katanya setan nongkrongnya di hidung, makanya hidungnya gede, hati-hati tuh. Tongkrongan lebar ya. Maksudnya apa? Kuman bakteri lewat sini, maka dikasih bulu hidung buat nyaring kuman bakteri. Kemudian dikasih upil, ya kan? Supaya dia batu karang masuknya repot. Dikasih ingus di sini supaya dia bisa nempel, nggak masuk ke sini. Makanya begitu kita bersin bilangnya alhamdulillah. Kenapa? Karena berarti kuman bakteri itu setan yang bentuk hayawanat nggak jadi masuk, dia ditangkis, dia kalau lagi alhamdulillah. Apa jawabannya? Kemudian apa jawabannya? Nah,
itu Allah kasih hidayah sama kamu, itu setan kagak jadi masuk. Itu rahasianya. Bukan setan genderuwo di sini, bukan. Setannya bentuknya kuman, bakteri dan lain-lain. Artinya penyakit banyak. Maka bersyukur ya. Jadi merhatiin di bulan-bulan ini bulan-bulan dimana kita kalau nggak dekat-dekat sama Allah, waspada. Ya, ini ngingetin doang, bukan nakut-nakutin, bukan ya. Nah, mukadimahnya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan ini ya, di bulan ini momen yang penting buat kita. Dzulhijjah ini kan haji ya dan kurban, betul nggak? Haji dan kurban. Ini 10 hari ke depan nih, 13 hari ya ke depan. Kita udah mulai nih. Hari ini udah mulai puasa ya. Udah mulai puasa hari ini. Nah, yang ini hari-hari di mana kita ada 2 momen. Momen itu Allah pilih. Allah pilih yang menjadi ikon. Pemeran tokohnya siapa? Ibrahim dan Ismail. Ya, walaupun manuskrip lain orang-orang Nasrani mereka memilihnya Ishak. Anak Ibrahim yang namanya Ishak. Yang disembelih Ishak. Kemudian yang dari versi kita di Quran disebutkan siapa yang disembelih? Ismail. Ribut itu. Ya, ribut. Yang disembelih siapa sebenarnya? Nanya sama Gus Dur, Gus, yang disembelih sebenarnya Ishak apa Ismail? Apa kata Gus Dur? Dua-duanya salah. Yang disembelih hewan. Ibas, yang disembelih ibas. Benar jawabannya. Nah, ya. Tokohnya 2 ini. Ibrahim. Nah, sedikit kita kenalan sama Ibrahim ya. Sedikit sama Ibrahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim? Terserah Allah, benar juga sih ya. Tapi semuanya pasti ada alasannya. Nah, dipilih. Jadi Bapak Ibu, dari 124.000 nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, 313 rasul, 25 nama nabi yang ada di Quran itu bukan sekedar tokoh, tapi ada konsep yang harus kita tahu. Kenapa yang dipilih cuma 25? Bukan yang 313, bahkan bukan yang 124.000 yang dipilih namanya. Yang dikisahkan hanya yang nama 25 ini. Antara Nabi Adam sampai Nabi Idris ada nabi yang lain, tapi nggak diceritain. Terus begitu ya, banyak. Dipilih tokohnya adalah Ibrahim. Ibrahim itu ya, kalau mereka Abraham ya, ini dari kata baroha. Baroha. Ejaannya sama, Pak. Mau ejaan pakai ejaan Ibrani maupun pakai ejaan kita ini sama, dari baroha. Ya, Ismail juga sama, mereka sebutnya Yismail. Sami'a, sin, mim, ain, sama. Ya. Apa tuh baroha? Baroha. Ya. Itu berpikir kritis. Apa? Artinya berpikir kritis. Segala sesuatu itu mesti ada dasarnya, landasan hukumnya, mesti ada dalilnya. Ya, berpikirnya harus kritis, jangan sembarangan terima data. Itu baroha. Nanti jadi kata burhan. Burhan. Di masjid Nurul Burhan ya. Apa tuh burhan? Di Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Qul, katakan Muhammad, hatu, hadirkanlah, datangkanlah burhanakum, alasan, dalil. Ya. Alat dasar hukumnya apa? In kuntum shodiqin, jika engkau termasuk orang yang benar. Itu burhan. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa diberi nama Ibrahim? Karena dia memainkan peran sosok orang yang sangat kritis dalam berpikir. Maka Ibrahim selalu digandeng dengan Musa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Paling banyak di Quran itu. Ibrahim paling banyak kedua, 68 kali disebut dalam 25 surat disebar. Ada Musa yang paling banyak di Quran. Walaupun Quran buat kita umat Nabi Muhammad, tapi paling banyak kisah tentang Musa.
Tentang Muhammad cuma empat kali disebut nama Muhammad itu. 4 kali doang. Tapi kisah Musa itu paling banyak, 125 kali Allah sebut dalam Al-Quran, disebar dalam banyak surat. Ini berdua di ketemu. Ya, Musa itu cerdas, cerdas Pak. Cerdasnya Musa itu muncul keluar saat-saat terjepit. Coba baca kisah Nabi Musa, Pak. Dari mulai dia lahir sampai dia wafat, Pak. Itu semua muncul saat-saat dia kejepit, Pak. Dalam kondisi sulit. Musa lahir saat-saat di mana Firaun ngumumin bayi laki-laki harus dibunuh. Benar nggak, Pak? Kondisi gitu lahirnya di mana tuh? Ngumpetin di gua. Saking takutnya gimana caranya? Disuruh dialirin di sungai. Entah selamat, justru orang ketakutan kalau dia nanti dibunuh. Enggak, udah ikuti saja. Kondisi panik semua takut, justru perintahnya disuruh dialirkan di sungai. Malah nyangkut ke rumah Firaun kan, istana Firaun. Selamat nggak? Selamat. Yang lain dibunuh, dia nggak dibunuh. Nah, Musa, pada saat Musa ya disuruh milih antara bara api dengan yang lain, ini kan pertaruhannya kalau dia salah milih dibunuh nggak? Karena udah gitulah mimpinya Firaun. Dalam kondisi seperti itu yang diambil malah bara api, dimakan lagi gitu kan, akhirnya dia luka. Jadi lidahnya tidak sempurna, pelok itu. Itu kan menyelamatkan dirinya dari kematian. Kalau salah milih mati nih. Oke, berarti benar. Musa, ya, pada saat Musa udah kepepet harus melawan para pesihir-pesihir. Apa Musa sadar kalau tongkatnya bisa jadi ular? Kan enggak, Pak. Musa takut, berbalik badan, lari. Di situ Allah bilang, lempar tongkatmu. Begitu dia lempar, begitu tongkatnya jadi ular, dia kaget, wah, ularnya makan ular-ular kecil yang dibuat oleh para penyihir. Pada saat Musa udah kepepet dikejar sama Raja Firaun dan tentaranya di pinggir pantai, mau lari kemana? Saat itu Allah perintahkan tongkatnya diketukkan dan akhirnya lautnya berbelah. Dia selamat nggak? Selamat. Pada saat Musa kemudian nyebrang sudah selesai, bingung karena semua umatnya harus kehausan, nggak ada air, mau bagaimana caranya? Musa juga bingung, ya, yang minta banyak. Akhirnya disuruh ketuk tongkatnya lagi, keluar 12 mata. Itu semua terjadi udah mepet, Pak. Nah, orang kalau udah kepepet, kejepit, jadi pintar. Betul nggak, Pak? Nah, bener Bapak, kalau masih utang kapan jatuh temponya? Ntar tanggal 13. Asik-asik aja, Pak. Kayaknya nyari nggak ada solusi, minjem nggak ada solusi, semua nggak ada solusi, Pak. Mana? Tapi begitu udah mepet, ya, besok udah harus kebayar, kalau enggak rumah diambil orang tuh, Pak. Cerdas, Pak. Ting keluar semua ide-ide. Ada aja kemudahan, Pak. Ada aja kemudahan Allah kasih, gitu ya. Nah itu Musa tuh, Pak. Pada saat Bapak dikejar-kejar sama anjing, jadi hebat nggak? Jadi superhero. Pak Rudi itu bisa ngelompat pagar tuh. Nggak mungkin lah. Umur saya berapa? Dulu saya udah pernah jatuh, kaki saya nggak mungkin tiba-tiba dikejar header, kabur gitu, langsung loncat aja, Pak. Loncat bisa nyebrang. Oh bisa. Kenapa bisa? Dalam kondisi kepepet jadi cerdas. Itu yang namanya dalam otak manusia, ya, otak sebelah kanan kita ada namanya ICOS, Intelligence Control of Survival, kecerdasan bertahan hidup. Maka kalau kita hidup enak-enak aja pasti nggak cerdas, pasti bodoh. Orang yang nggak punya tantangan hidupnya pasti bodoh karena nggak mikir, betul nggak? Nah, tapi orang kalau diuji terus pasti pinter. Karena ujian mulu kan, pasti pinter, Pak. Salah lagi, uji lagi, di akhir lagi, pasti dia pinter. Nah, itu kecerdasan, ya, yang Allah titipkan
dalam otak manusia di sebelah kanan. Inilah Musa dalam diri kita, ada di sini. Kapan Bapak Ibu kepepet, pasti pinter. Dia keluar, maka berdoa kepada Allah sering-sering kepepet ya. Paling enak Bapak Ibu kalau udah kepepet ya. Udah empot-empotan kita, jantung berdebar semua, tapi langsung jadi pinter. Nah, sekarang Ibrahim itu tadi berpikir kritis. Ada di mana? Ada di otak sebelah kiri kita, Pak. Nih, otak kiri kita ini suhuf Ibrahim, ada di sini. Nah, karena data-data yang masuk itu semua disaring dulu di otak sebelah kiri kita. Nah, semua data yang masuk ke otak kita disaring di sebelah kiri kita nih. Tugasnya adalah nyaring data. Nah, kalau data itu kita nggak saring, dia masuk semau-maunya. Kalau dia masuk semau-maunya, itu masalah buat kita. Ya, yang paling rusak adalah soal ketauhidan kita. Tauhid kita rusak, Pak. Pada saat kita tidak bisa menyaring data. Nah, ini kita baru masuk Ibrahim. Nah, yang buka Quran boleh dibuka surat ke-26 ayat yang ke-69 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Ya. Qalu na'budu asnaman fanazallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Siapa yang disembah? Berhala. Apa itu berhala, Pak? Apa itu berhala? Tuhan ada berapa? Ya? Banyak. Banyak itu berapa? Tuhan ada dua, Pak. Satu, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Ada berapa? Satu. Siapa? Allah. Satu. Yang kedua, Tuhan yang kita ciptakan. Ingat ya. Yang kedua, Tuhan yang kita ciptakan. Kita nyiptain Tuhan, Pak. Ini kasusnya ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya menciptakan Tuhan. Ada berapa? Banyak. Namanya menciptakan. Nih otak kita nih rusak nih. Nih otak kita nih bisa ciptain apa aja, Pak. Ya. Semua kan di sini kan. Idenya di sini kemudian dituangkan dalam bentuk karya, dalam bentuk sesuatu semua. Ada di sini. Jadi kita sanggup menciptakan banyak Tuhan. Itulah namanya berhala. Tuhan yang kita ciptakan. Udah gitu kita sembah, kita ikutin, kita taatin. Kalau kita nggak ikutin, kita bingung, kita merasa nggak bahagia, kita merasa nggak tenang. Kalau kita ikutin, kita jadi tenang. Kemudian kita cari lagi kapan-kapan. Namanya Tuhan. Coba nih, kita ciptain di sini. Dulu kita nggak punya handphone. Saat bapak nggak punya handphone, ya, kan nggak pernah mikirin handphone kan ya? Nggak pernah nyari-nyari HP, nggak pernah pusing sama HP. Pada saat kemudian bapak ciptakan Tuhan itu, bapak cari namanya, karena dipikiran dibilang, aduh ini zamannya masih punya handphone. Kalau nggak punya handphone nggak bisa nih, harus beli. Maka bapak beli handphone. Nah itu handphonenya dibeli. Setelah handphonenya dibeli, kemudian handphone ini bisa jadi Tuhan. Betul nggak, Pak? Begitu bapak nggak bawa, mulai perasaan nggak tentu kan. Wah, begitu kuota habis, ya,
Pusing mana? Ya, pusing nggak punya kuota sekarang Pak. Maka doanya beda, la haula wala quwata. Nggak ada daya, nggak ada upaya kalau udah nggak punya kuota. Begitu handphone hilang, kalau itu semua kita rasakan, berpotensi handphone ini jadi berhala. Yang nyiptain siapa? Kita sendiri, Pak. Anak-anak kita Pak di pesantren nggak ketemu HP Pak, asik-asik aja Pak. Begitu pulang ke rumah nggak ketemu HP, seminggu di rumah nggak ketemu HP, pusing kepalanya, marah, ngambek apa semuanya. Tuh Pak, betapa hebatnya. Setahun di pesantren Pak, nggak pernah melihat HP, nggak pernah main HP. Begitu pulang seminggu Pak, itu HP menguasai dirinya. Nggak lagi buka kitab, nggak lagi murojaah, nggak lagi semuanya udah. Cuma HP doang, HP, bangun HP, semua HP, sampai mau pulang di jalan masih HP. Begitu kebutuhan kita terhadap HP, begitulah butuh kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Uang sama nggak Pak? Sama. Betulkah saat kita nggak punya uang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran kita? Betul nggak Pak? Waspada, itu uang berpotensi jadi jadi berhala. Siapa yang bikin begitu? Kan kita sendiri. Rumah bisa nggak? Semua bisa. Kendaraan bisa nggak? Bisa. Itu semua adalah Tuhan yang kita buat sendiri. Kemudian kita pusing sendiri sama dia. Kita melekat sama dia, melekat, handphone melekat di sini, kendaraan melekat di sini, ya uang melekat di sini, harta benda melekat di sini. Untuk melepas yang udah melekat itu susah. Padahal yang melekat adalah hanya Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa jadi ada Tuhan-Tuhan lain yang ikut nempel di situ? Itu kan? Di mana masalahnya? Di sini karena kita nggak saring. Ya, jadi Tuhan kita itu sadar itu Pak. Berhala kita saat ini bukan lagi asnam yang bentuknya patung-patung, bukan. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Patung begitu mah ngapain juga ya? Patung begitu simpan di rumah gitu ya. Enggak, udah nggak zaman tuh. Ya. Yang ribet itu adalah tadi patung-patung yang kita ciptakan sendiri, kemudian kita simpan di sini nih. Perhatikan ya, nih kita buka ayatnya. Surat keempat An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka berhala itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Coba. Jadi Tuhan pertama, Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang wajib kita sembah. Tuhan yang kedua, Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Namanya berhala. Berhala itu kata Allah adalah setan. Setan itu sifat tadi. Setan itu sifat. Sifatnya nempel di mana saja. Bisa nempel di manusia, bisa nempel di jin, bisa nempel di hayawanat, bisa nempel di benda apa saja. Ketika dia nempel, maka
dia menerima sifat itu, kemudian sifat itulah yang mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi perilaku kita. Tanpa kita sadari kita telah berbuat syirik. Dosanya tidak diampuni oleh Allah kalau ke bawah mati. Nah, maka butuh sosok Ibrahim, butuh sosok ya Ibrahim. Sifat Ibrahim masukin ke sini. Jadi orang yang kritis dalam berpikir supaya cerdas, menjadi orang yang ya harus punya dalil, punya dasar, punya ilmu. Karena kita nggak punya ilmu, berpotensi kita kecebur. Betul nggak Pak Ibu? Di situ. Itulah sosok Ibrahim. Nah, soal ketauhidan, kenapa Ibrahim yang dipilih? Karena tadi tauhid kita bisa rusak cuma gara-gara kita nggak berpikir kritis. Kebiasaan kita ikut-ikutan. Maka kalau ditanya kenapa kamu begini, ikut nenek moyang. Nah gitu kan. Kan nenek moyang kita kan seorang pelaut. Kita nggak pernah melaut, berarti kita bohong kan. Nah, itu kan. Nah, jadi ingat tuh, satu tuh kuncinya, setan. Setan tuh di mana, Pak? Bapak Ibu tahu setan di mana tinggalnya? Setan di mana? Di mangkala di mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Betul Pak? Di mana tuh? Yang membisik-bisikan ke dalam sudurnya manusia. Di mana sudur? Di mana sudur, Pak? Bu, di mana sudur? Sudur itu di sini. Di sini sudur, Pak. Coba belajar itu ilmu tentang latifah. Ya, kalian belajar thariqah, latifah itu dibagi ya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Qatrul Ghaus bilang di mana sudur? Sudur itu di sini, Pak. Sudur di sini. Nih sudur kita. Makanya ada kata kesadaran. Di mana sadar? Sadar di sini. Sadar itu dari kata sudur di sini. Sadar sudur itu di sini tempatnya. Kemudian kolbu. Di mana kolbu? Kolbu itu di sini. 2 jari di bawah. Nah, susu nih, puting susu nih. Di sini ada namanya kolbu. Ada latifah yang lain apa namanya? Setelah kolbu, ruh. Di mana ruh? 2 jari di bawah, puting sebelah sini. Ada apa lagi? Ada namanya sir. Di mana sir? 1 jari di sebelah sini, kiri ke sini. Ada lagi mana? Sirusari. Di mana sirusari? Itu semua dari titiknya, Pak. Udah latifah-latifahnya. Nah, sudur tempatnya di sini. Jadi setan bisik-bisik di mana? Di sini, Pak, Bu, di pikiran. Makanya pikiran nggak menentu. Sono ke sini, ke sono ke sini. Nih pikiran kita keganggu. Bahkan lagi sembahyang, tangannya mah nggak keganggu, tangan nggak bergerak, kaki nggak bergerak, bacaan juga nggak berubah, tapi pikirannya kemana-mana. Loncat sono, loncat sini, loncat sono, loncat sini. Yang digoda bukan tangan. Yang digoda bukan kaki, yang digoda bukan lisan, bukan, karena dia tetap dengan bacaan dan gerakannya, tapi yang digoda pikiran kita. Lagi sholat, kemana-mana pikirannya tadi, ingat ini. Tapi Fatihahnya nggak salah, nggak baca juga. Imam lagi baca, Fatihah bagus suaranya, ya diikutin lantunan suaranya, tapi pikiran kemana-mana tadi, ingat tadi, ya Allah, tadi handphone ketinggalan. Ya, belum belum ganti paspor. Nanti bini buka pas WA masuk dari kawan lama, waduh, itu sanggup tuh Pak, lagi sholat, lagi pikiran kemana-mana. Karena setan mainnya di sini, di sudur kita. Nah, pintu masuk sudur itu harus lewat Ibrahim, otak sebelah kiri. Kalau dia masuk nggak disaring, pasti berantakan. Maka butuh sosok Ibrahim. Sosok siapa? Apa itu Ibrahim tadi kita bahas? Ibrahim itu adalah orang yang, nah kita lihat lagi ya, kembali ke surat 26 tadi.
Qala hal yasma'unakum id tad'un. Dia Ibrahim berkata, apakah mereka berhala itu mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Itu bentuk kekritisannya, kritis. Aneh lu nyembah. Ya, yang disembah memangnya dia bisa dengar? Itu patung bisa dengar nggak, Pak? Kalau bisa dengar, hidup berarti, Pak. Itu patung Sudirman. Patung Sudirman itu, Pak, kalau dia dengar petir, Pak, dia hidup. Berarti Pak kata-katanya. Patung Sudirman itu kalau dengar petir dia hidup, Pak. Tapi dia dengar nggak? Enggak, makanya dia mati kan? Iya, dia benda mati, dia nggak dengar. Nah, cuma kata-kata tadi nggak dipahami, kata-kata tadi nggak dipikirin secara kritis, akhirnya jadi viral kemana-mana. Oh, patungnya itu bisa hidup kalau dengar petir. Nah, salah lagi kan pesannya kan? Pesannya salah, Pak. Lihat tadi patung Sudirman, patung Pancoran, kalau dengar petir hidup. Kalau dengar petir, kan dia nggak denger. Iya nggak, Pak? Iya. Kita nggak kritis. Akhirnya rame, viral, jadi berita. Jenazah dilangkahi kucing hitam hidup. Jenazah, Pak, itu dilangkahi kucing hitam hidup. Ya, karena kita nggak kritis mendengar, menerima datanya, akhirnya jadi fitnah. Ya, kalau ada jenazah jangan sampai dilangkahin kucing hitam, ntar dia hidup. Lain lagi kan? Lain lagi pesannya, Pak. Akhirnya kita fokusnya ke kucing hitam, jangan nyampe dekat jenazah, ya kan? Nah itu. Perhatikan tuh, kalau kita nggak kritis dalam memahami, nah, jadi masalah nggak? Jadi masalah. Nah itu yang sering kita nerima berita, kita nggak teliti dengan baik. Akhirnya kita kejebak pada sesuatu yang merusak. Itu bahayanya, Pak. Maka kita butuh sosok Ibrahim, tegas dia nanya itu. Nah, kemudian au yanfa'unakum au yadurrun, atau adakah mereka berhala memberi manfaat atau mencelakakan kamu? Coba pikir pakai akal sehat, bisa nggak? Kasih madarat, kasih manfaat, nggak mau buat sendiri. Suruh mikir, suruh mikir. Nah. Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tidak, nggak bisa dengar, nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih madarat. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Nah, dan salah informasi terus sampai kemana-mana salah. Saya bilang sama teman-teman, alhamdulillah istri saya 8 kali melahirkan nggak pernah keluar uang. Komentarnya, Pak, iyalah Ustaz. Pak Ustaz kan banyak jamaahnya. Oh, mungkin semuanya begitu. Saya bilang ya iyalah, masa keluar uang, keluar anak lah. Kalau keluar uang ATM ya selesai. Gitu ya. Nah ini sebenarnya kita udah latihan sama orang Betawi kan. Orang Betawi gitu kan kalau ngomong kan. Nah orang Betawi ngomong begitu, hati-hati sama orang Betawi itu keturunan Ibrahim itu orang Betawi sebenarnya. Ya, keturunan Ibrahim orang Betawi itu. Makanya ngomongnya begitu, suka jebak-jebak ya. Orang ya lewat saya kasih. Saya punya duit banyak, orang lewat saya kasih. Lewat saya kasih. Lewat saya kasih, orang lewat kasih aja. Nah ya, hati-hati orang Betawi ya. Orang dia lewat, kasih aja. Hati-hati ya. Ya. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Suruh lihat. Antum wa aba'ukum
al-aqdamun, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin, sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Nah, jadi kita harus jadi musuh setan, karena berhala itu adalah setan. Dia apa berhala? Setan. Makanya dikatakan setan itu harus jadi musuh kita. Jangan ditemenin setan. Itulah berhala setan sesungguhnya sifat. Nah, ini terakhir dari saya, kan ada bunyi tadi belnya. Ya, ayatnya. Kan kita buktikan. Ini kita sekarang Pak ikut setan apa ikut Tuhan? Gampang ya, ikut Tuhan apa ikut hantu? Nah, ya Tuhan ya buat ucapan yang menciptakan kita, hantu untuk menunjukkan Tuhan yang kita ciptakan. Bapak Ibu pilih Tuhan apa pilih hantu? Nyembah Tuhan apa nyembah hantu? Serius nih, cocok nih. Nah, kita buka ayatnya ya. Nah, kita buktikan kita selama ini musyrik enggak, kita nyembah yang mana. Sebagai penutup pada hari ini, surat kedua Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah (268). Ada yang bisa bantu saya baca? Ibu-ibu yang udah biasa. Ustaz saja silakan, ini yang biasa bantuin saya baca. Ya, artinya setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kibir, sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Berkati. ya, ini Tuhan Allah, ini hantu setan berhala. Allah Pak, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan bisik-bisikin, setan nyuruh, setan menakut-nakuti kamu miskin, makanya nyuruh pelit. Suruhnya apa? Pelit. Ini ajaran setan apa? Pelit. Kenapa? Kalau kamu sedekah, kamu infak, kamu korban, nanti kamu miskin. Nah, kamu aja masih butuh yang lain-lain tuh. Itu bisikan si setan. Allah wallahu ya'idukum maghfiratan. Sementara Allah bisik-bisikin. Allah bilang kalau kamu sedekah, kamu infak, kamu korban, aku kata Allah kasih ampunan. Aku ampuni dosa-dosamu. Ya, wa fadlan. Allah kasih karunia. Dibilang itu, aku ini maha kaya, aku maha luas semuanya. Pertanyaannya itu dua bisikan, pilih yang mana? Ayo pilih yang mana? Buktikan iman kita. Ayo Pak, pilih yang mana? Mulai kan? Nah, ini ayat. Milih yang mana? Tuhan apa hantu? Pilih hantu berhala, pelit, karena harta melekat dalam diri kita. Kita nggak bisa lepas. Takut kurang, takut miskin, takut yang lain. Sementara Allah bilang, ayo itu harta aku yang kasih sama kamu, titipin sama kamu. Ini musim haji, ada korban. Ayo, kalau kamu mau keluarin harta kamu buat sedekah, infak, kurban, aku kasih ampunan. Aku ampuni dosa-dosamu, aku ganti yang lebih banyak. Karunia aku sangat luas, kata Allah. Milih yang mana? Mikir sendiri. Tanya sendiri sama diri kita, sudahkah kita lurus tauhidnya? Kita selalu memilih Allah, tidak menyembah setan. Buktikan nanti tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.